kesesakan. Akulah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Akulah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Oh,
Selamat pagi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan shalom. Dan sungguh pagi hari ini kita akan dikuatkan, dihibur, diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Makanya pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk terima berkat dari Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Kami boleh mengucap syukur atas kasih setia Tuhan. Kami boleh mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna. Dan kami boleh mengucap syukur kalau hari ini kami ada, itu semua karena anugerah yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Bapa di surga, pagi hari ini Tuhan kembali, kami akan siapkan hati kami untuk diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali kita akan bersama-sama membuka di dalam kitab Filipi. Filipi pasal yang pertama. Filipi pasal yang pertama ayat 21. Firman Tuhan berkata demikian. Filipi pasal pertama ayat 21. Karena bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, Rasul Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Satu tema yang saya petik pagi hari ini bertema inilah kehidupan. Alkisah ada seorang milioner pengusaha minyak dari Texas. Ia memiliki keinginan khusus bahwa jika ia meninggal, ia rindu dikuburkan bersama dengan mobil mahalnya, yaitu Cadillacnya yang mahal. Saat ia meninggal, maka pengurus pemakaman mulai melaksanakan keinginan itu. Mereka menggali kuburan yang besar sekali, seukuran mobil Cadillacnya itu, saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mereka menaruh mobil Cadillacnya tersebut pada alat yang besar yang dapat diturunkan ke dalam kuburan itu. Pada tubuh sang mayat dikenakan jaket kesayangan, jaket sport kesayangannya itu. Dan mulutnya ditaruh sebuah cerutu. Lalu mayatnya didudukkan pada sebuah kursi mobil. Dan tangannya memegang setir. Dengan kecepatan mobil sudah diatur, sudah dicatat 60 mil per jam. Saudara yang kasih Tuhan, orang yang berkabung mengitari lubang kuburnya saat peti mati yang tidak lazim itu perlahan-lahan turun menyentuh dasar bumi. Maka sang milioner lainnya adalah sahabat yang meninggal dengan linangan air mata, menjerit kalimat, inilah kehidupan. Saudara yang kasih Tuhan, cerita ini kita ambil dalam satu buku, yaitu Pastor Annual tahun 1999. Saudara yang kasih Tuhan, bagi orang dunia, kehidupan adalah menjalani satu langkah kehidupan yang hanya melaksanakan dan memuaskan keinginan sendiri. Walaupun itu biayanya sangat mahal, harus dikeluarkan. Tetapi bagi orang Kristen, kita berkata seperti Rasul Paulus, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara yang kasih Tuhan,
Hidup dimulai saat kita jumpa dengan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Saat kita lahir baru, kita menjumpai hidup yang sesungguhnya, yaitu hidup baru di dalam Kristus. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, bukan saja kehidupan dimulai dengan Yesus Kristus, tetapi kehidupan juga ditopang oleh kuasa Yesus Kristus. Tuhan menyediakan segala sarana kehidupan, baik secara jasmani, yang dapat kita manfaatkan sesuai talenta karunia yang Tuhan berikan buat kita. Kehidupan rohani, Dia menyediakan gereja dan sahabat-sahabat yang begitu dapat menolong kehidupan rohani kita, supaya kita tetap sehat dan bertumbuh di dalam Dia. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kehidupan adalah untuk mengasihi Allah dan sesama. Lalu menjadi pertanyaan kita pagi hari ini, apa yang menjadi tujuan kehidupan kita? Rasul Paulus berkata bahwa bagiku adalah hidup adalah Kristus. Banyak orang menjalani kehidupan tanpa tujuan yang jelas. Kehidupan memerlukan nilai dan arti. Kehidupan memerlukan juga tujuan hidup bagi Allah dan sesama, membuat kehidupan kita berarti. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kehidupan yang sesungguhnya bukan sekarang, tetapi nanti di dalam kekekalan. Rasul Paulus berkata, dan mati adalah keuntungan. Saudara, sang Rasul juga berbicara hal kehidupan sesudah mati. Kehidupan yang tidak lagi dibatasi oleh hal-hal sementara, tapi kehidupan yang kekal. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kematian adalah satu keuntungan atau kerugian bagi kita? Jika Yesus Kristus tidak menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka kematian adalah satu kerugian yang besar. Namun jika kita hidup dimulai dalam Yesus Kristus dan berpusat hanya pada Dia, maka saudara, kita dapat berkata seperti Rasul Paulus, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, kita berada di dunia ini bukan hanya secara kebetulan, tetapi ada maksud Allah yang indah bagi setiap kita. Hidup bukan sekedar untuk sepiring nasi, semangkok sop, sepotong daging, atau setumpuk uang untuk kemegahan dunia. Untuk apakah hidup ini? Saudara, jawaban ini kita hanya berkata semua untuk Yesus Kristus dan kemuliaan yang menyelamatkan kita. Saya percaya pagi hari ini, ketika kita mengerti pesan Rasul Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah satu keuntungan. Dari ayat ini kita bisa mengerti bagaimana kita mengisi hidup ini dengan mempunyai arti dan makna. Bukan untuk hari ini saja, tapi untuk ke depanku. Saya percaya kira renungan hari ini boleh mengingatkan tentang arti kehidupan. Sudahkah seperti Rasul Paulus berkata, karena bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saya percaya ketika kita memiliki komitmen yang baru pagi hari ini,
Dan saya percaya ketika kita menyadari bahwa hidup ini bukan sekedar hari ini, tetapi di balik kehidupan ini saudara, ketika kita tahu bahwa kalau hidup kita berpusat kepada Kristus dan hidup kita senantiasa hidup di dalam Tuhan, maka segala sesuatu, tidak ada perkara yang mustahil. Maka segala sesuatu Tuhan dapat memberikan kekuatan bagi kita. Sehingga pada akhirnya kita akan menyelesaikan tugas kita dan kembali kepada Tuhan. Jangan seperti seorang milioner minyak dari Texas ini. Sebelum dia mati dia berpesan, kalau aku mati tolong makamkan dengan mobil Cadillacku. Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya pagi hari ini ketika kita menyadari arti hidup ini saudara, ini akan tetap menjaga hati dan hidup kita untuk senantiasa belajar takut akan Tuhan. Kiranya pagi hari ini menjadi pagi yang terindah ketika kita mengetahui siapakah kita. Roh Tuhan akan membimbing saudara. Roh Tuhan akan memberkati saudara. Selamat bekerja, Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan hati kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk renungan firman Tuhan yang begitu indah. Sebagaimana Rasul Paulus berkata bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah satu keuntungan. Jadikan hidup kami seperti Kristus. Karunia, talenta, bahkan apapun yang dikerjakan dibuatnya berhasil. Terima kasih Bapa. Kami boleh mengucap syukur pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang bekerja Tuhan berkati. Yang usaha diberkati Tuhan. Anak-anak diberkati Tuhan. Dan kami percaya ke depan pun kami diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas pagi hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya turunlah damai sejahtera, kasih anugerah dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin.